Ya, 6 orang meninggal dunia akibat ekstrim di Papua. Cuaca ekstrim memicu kekeringan dan kelaparan di bumi cendrawasih. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat khusus kemarin untuk membahas kondisi Papua. Menurutnya, 6 orang yang meninggal dunia bukan karena kelaparan, melainkan kekeringan dan cuaca ekstrim. Ia lalu menjelaskan kendala distribusi logistik di pulau yang paling timur itu. Hari saja saya bersama Pak Menko Polhukam, Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak BNPB dan dari Bulog untuk mengevaluasi keadaan di Papua, di daerah apa namanya Akan Dukumi. Ya, seperti saudara tahu bahwa sudah terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrim, dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tapi karena diare dan karena cuaca. Mengenai bantuan kepada mereka, pertama sekarang ada masa darurat, itu tanggap darurat ditetapkan 1 minggu. Kita sepakat ini ditambah, untuk sementara ini kita tambah menjadi 2 minggu. Jadi 2 minggu. Nanti yang pertama kita evaluasi lagi. Secara umum sekarang sudah dilakukan pengiriman ke sana dan sudah sampai di sana. Tetapi memang ada masalah yang pertama soal cuaca, kendala cuaca ini. Sebenarnya semua logistik sudah tersedia, tetapi ada masalah cuaca. Dan kedua itu distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah. Ya itu tidak ada transportasi, jadi mungkin harus dipanggul dipanggul oleh masyarakat. Jadi itu persoalan. Yang kedua kita minta soal kesehatan. Nanti kesehatan supaya untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, terutama kepada kelompok rentan, ya, orang tua, anak-anak, dan juga kita mengantisipasi sampai hari ini baru 1 daerah ya tapi kita antisipasi kemungkinan ada di daerah-daerah lain. Pemerintah akan membangun lumbung pangan di dekat Bandara Sinak untuk menangani bencana cuaca ekstrim akibat siklus tahunan yang terjadi di Papua Tengah. Sementara untuk bantuan bagi korban kelaparan akibat kekeringan di Papua kembali disalurkan menggunakan pesawat. Dan berikut kita dengarkan, ini adalah laporan dari rekan kami Yasin Idris di lokasi. Pemirsa, pagi ini Menteri PMK dan juga Kepala BNPB akan melakukan perjalanan menuju ke tempat lokasi. Nah, ini sudah dilakukan persiapan. Kita tanyakan sedikit kepada Pak Muhajir. Pak Muhajir, ini persiapan pagi ini untuk berangkat ke lokasi seperti apa, Pak? Ya, kemarin rencana mau langsung, tapi karena cuaca tidak memungkinkan, baru pagi ini kita akan melihat lokasi. Oke. Pak Kepala BNPB, ini gimana Pak? Ada persiapan khusus nggak mengingat ya faktor keamanan juga seperti itu? Ya sebetulnya kita yakin aman sih ya. Cuma prosedur karena memang ini daerah ini ada prosedur pengamanan dari Bapak Pangdam, ya kita ikut aja. Baik, siap. Tapi bukan berarti terus situasi mencekam itu enggak. Oke, siap. Nah, ini kita akan persiapan perjalanan pemirsa. Nanti kita lihat bagaimana perjalanan kita menuju ke lokasi. Ya, insya Allah aman. Aman, bismillah Pak ya. Jadi nanti kita akan menggunakan pesawat
jenis Cessna, di mana pesawat ini untuk jumlah penumpangnya nanti diisi sekitar 10 orang saja. Kita lanjut perjalanan, semoga nanti sampai dan bisa misi kemanusiaannya berjalan dengan lancar. 1 jam perjalanan dari Bandara Timika, ini kita sudah tiba di Bandara Sinak, dan ini sudah banyak warga yang terdampak bencana menanti untuk mendapatkan bantuan yang ada di sini. Ini adalah rombongan TNI yang juga ikut mengamankan supaya proses pemberian bantuan ini dapat berjalan dengan lancar. Pemirsa, alhamdulillah bantuan sudah sampai ke tangan mama, bapak, dan saudara-saudara kita yang ada di sini. Adik-adik juga sudah menerima bantuan dari pemerintah, baik itu makanan, kemudian pakaian yang bisa mereka bawa ke rumah mereka. Nah, setelah dari sini nanti mereka ini untuk membawa bantuan ini perlu berjalan kaki 1 sampai dengan 1,5 hari. Wow, ini kalau kita orang biasa tentu tidak kuat dikarenakan di ketinggian di atas 3000 mdpl, oksigen yang cukup sedikit, melintasi jalanan yang naik turun, pegunungan seperti itu. Dan kita doakan mama-mama, bapak-bapak semuanya sehat kuat ya. Iya pemirsa. Dan kami juga sempat menanyakan sebetulnya kepada Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, kenapa bantuan ini tidak didistribusikan dengan sepeda motor seperti itu. Namun alasannya karena akses yang cukup sulit dan jalanan untuk ke sana menggunakan kendaraan sepeda motor ini menjadi basis kelompok kriminal bersenjata sehingga agak rawan dan juga berbahaya bagi personil. Namun jika warga lokal sendiri yang mengambil bantuan ini, mereka dapat dikatakan terjamin keamanannya. Dan 3 titik yang tentunya menjadi lokasi terdampak paling parah ini adalah distrik ataupun kecamatan Agundume, kemudian ada lagi distrik Anori dan juga distrik Lambewi. Nah, kedepannya tadi sudah disampaikan oleh Menko PMK dan juga Kepala BNPB Letjen Suharyanto bahwa kedepannya jika keamanan ini sudah mulai terjamin, yang juga dijamin oleh Bupati ataupun Pemda setempat, maka nantinya bantuan ini akan diturunkan di bandara di dekat distrik Agundume sehingga warga yang ada di sini untuk mengambil bantuan tidak perlu berjalan yang cukup jauh. Itu yang dapat saya kabarkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Yasin Idris, TV One mengabarkan.